Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Nah, Pak Bob, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter, lantas seperti apa nih insentif, kemudian mekanisme yang diharapkan sehingga sektor usaha kita bisa menggeliat lagi. Mengingat ini fokusnya sama-sama nih Pak Peter, Pak Bob adalah kelas menengah supaya bergeliat lagi karena mereka lah yang memang menjadi motor penggerak nih ekonomi Indonesia, Pak Bob. Kalau kita lihat penganggurannya, ini sebenarnya kan banyak pengangguran terjadi justru di mereka yang punya pendidikan yang lebih tinggi, Ya, ya menengah dan pendidikan tinggi. Ya kalau yang menengah ke bawah justru penganggurannya berkurang ya, karena mereka bekerja apa saja sih oke. ya, Dan terutama mereka akan masuk ke sektor informal. Nah yang pendidikan menengah tinggi ini yang perlu kita selesaikan ya dengan menghadirkan ya perusahaan-perusahaan usaha-usaha seperti Pak Peter sampaikan, usaha menengah, kecil menengah, ya, bukan mikro. Ini yang harus dipacu oleh kita ke depan, gitu loh. Nah, cuma kan misalnya kita ngomong insentif, fiskal pemerintah sendiri tertekan gitu loh. Ya, bagaimana bisa memberikan insentif kalau fiskalnya tertekan, ya. Nah, jadi kita harus memilih bidang-bidang yang memang diberikan insentif, tapi dalam waktu jangka pendek bisa memberikan revenue kepada pemerintah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ya kan sangat berbahaya sekali apabila income pemerintah sekarang turun, ya kan. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Nah, sekarang mereka berlomba-lomba meningkatkan pajak ya. Dan biasanya yang menjadi objek pajak ini justru kelas menengah lagi gitu loh. oke. Jadi udah bantuannya kurang kemudian dikenakan kenaikan pajak. Kita bisa lihat dari kenaikan obsen ya Ya. di daerah ya yang jumlahnya sangat tinggi ya, bisa 20%, bisa 30%. Saya khawatir kita akan masuk ke vicious cycle ya. Jadi semakin pemerintah merasa kurang, dinaikkan pajaknya, dan ini akan semakin melemahkan usaha kecil menengah kita dan juga kelas menengah kita ya. Dan itu nanti nggak ada obatnya ya. Semakin lama nanti ongkosnya akan semakin mahal. Jadi harus dihentikan ya. Jadi kita justru sekarang harus kreatif melihat, melakukan penelitian bidang-bidang apa yang kalau dikasih insentif dia akan memberikan revenue kepada pemerintah. Saya kasih salah satu contoh ya, pemerintah Nagoya ya. Itu memberikan insentif ya, tapi selama 3 tahun pemerintah Nagoya itu suffer ya. Memang menderita karena fiskalnya sangat-sangat tertekan. Tapi setelah 3 tahun mereka boncing lagi gitu loh. Oke, Ya, nah mungkin kita nggak perlu nunggu 3 tahun lah. Harus dicari bidang-bidang yang dalam 1 tahun, jadi dalam satu fiskal yang sama, tahun fiskal yang sama, kalau dikasih insentif bisa memberikan revenue kepada pemerintah gitu loh ya. Nah ini kan kita sudah pengalaman tuh setelah COVID pemerintah memberikan insentif dan banyak bidang-bidang begitu dikasih insentif mereka recovery lagi dan justru memberikan revenue lebih besar lagi kepada pemerintah. Nah ini yang harus kita lakukan dan tentunya ini harus ada kerjasama ya antara pengusaha, pemerintah ya dan juga dunia akademisi untuk meneliti bidang-bidang apa yang memang bisa diakselerate ya dengan kebijakan insentif yang seperti ini. baik Pak Bob. Nah, Pak Peter, lantas seperti apa kalau kita lihat ini solusi yang solutif yang mungkin bisa Anda sampaikan juga nih kepada pemirsa? Mengingat tadi kelas menengah harus kita coba jagain lagi, sementara di satu sisi ada likuiditas fiskal yang juga sedikit mengalami tekanan begitu nih Pak Peter. Ya, justru di sana tantangannya dan menurut Hmm, saya bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi sebenarnya dalam banyak hal sudah terbukti sangat mungkin untuk dilakukan ya. oke, Bagaimana pemerintah melakukan bauran kebijakan baik. yang di dalam bauran kebijakan itu memberikan insentif ya. Memang ini harus ada perubahan mindset ya. Misalnya contoh ini menurut saya kan sekarang ini pemikirannya selalu kalau pemerintah itu kan bagaimana menggenjot penerimaan dengan menaikkan pajak, ya. Ya, Menaikkan tarif pajak, ya. Padahal dengan menaikkan tarif pajak itu akan menyebabkan perekonomian kita shrinking, ya. Dan kemudian karena perekonomian kita shrinking, penerimaan pajak kita justru akan mengecil, menurun. Mindset yang harus diubah itu adalah contoh ya misalnya, ini sebuah gagasan yang mungkin yang harus bisa dipertimbangkan juga ya dengan oke. tentu hati-hati. Menurunkan pajak
menurunkan tarif pajak sebagai sebuah insentif itu bisa menyebabkan perekonomian tumbuh, ya, karena pajak dengan penurunan pajak, ya, itu akan menaikkan daya beli, perekonomian kita berputar, dengan perekonomian yang berputar maka penerimaan pajak justru bisa kita naikkan. Oke. Jadi riset mengenai hal ini harusnya harus dilakukan, ya, sehingga kita cara berpikir kita itu nggak kaku, ya, hanya menggunakan satu pola, satu obat untuk penyakit yang selama ini sebenarnya nggak sembuh-sembuh juga gitu loh. Ya. Nah ini menurut saya ada pemikiran Ya. bahwasanya pemerintah perlu melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan, bahkan kalau perlu melakukan bauran kebijakan yang selama ini mungkin dianggap hal yang sulit untuk dilakukan. Oke. Padahal mungkin untuk dilakukan Nah, dengan menggabungkan berbagai kebijakan memang. Ya, baik. kebijakan fiskal semata nggak mungkin bisa. Ya, kebijakan fiskal itu harus dikawinkan dengan kebijakan moneter juga. Ya. Mungkin itu yang menurut saya yang Ya, belum banyak kita lakukan selama ini. Pak Peter, tapi jenis pajak apa nih yang mungkin perlu kalau memang ini bisa menjadi insentif? Kan mengingat PPNDTP juga sudah dilakukan oleh pemerintah di beberapa sektor dan terbukti juga bisa menjadi booster juga begitu. Meskipun ya mungkin Anda melihatnya ini lagi-lagi bicara mengenai short term condition begitu Pak, tidak untuk yang jangka panjang misalnya Pak Peter. Ya kan pajak kan banyak ya, ada PPN. PPN kita kan naik gitu ya. Dengan PPN naik itu kan sebenarnya mengurangi daya beli masyarakat dengan karena PPN Oke, itu akan dikembalikan kepada konsumen ya, dibebankan kepada konsumen. baik, Harga baik. otomatis akan naik dan karena harga naik tentu akan berujung kepada menurunnya daya beli ya. Kalau masyarakat kita yang sekarang ini dihantam oleh berbagai permasalahan, termasuk diantaranya adalah PHK, tentu akan mengalami eh, semakin banyak bebannya, dan itu akan mengurangi kemampuan konsumsi mereka, Ya, yang termasuk yang disampaikan oleh Pak Bob tadi. Ya, kalau untuk di kelompok menengah, kelompok bawah, mungkin mereka terbantu dengan adanya berbagai bansos. ya. Bagaimana dengan kelompok menengah? Ya, kelompok Oke. menengah ini kan yang selalu disebut-sebut kelompok yang diabaikan. Padahal mereka menjadi pilar utama dari perekonomian kita. Ya. Oke. Kelompok menengah ini sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Ya. Ya. Hitung-hitungannya kalau secara kasar tadinya sekitar 60 juta, ini sekarang bersisa tinggal 40 juta. Ini adalah pilar yang mensupport konsumsi yang pada akhirnya mensupport pertumbuhan ekonomi. Nah, ini belum ada kebijakan yang benar-benar mengarah membantu mereka. Ya, padahal seharusnya inilah yang disebutkan Pak tadi, menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, Baik. yang mereka ini sebenarnya menjadi lokomotif ya Ya. di dalam perekonomian kita, karena Baik. mereka inilah yang akan Hmm. menggerakkan perekonomian kita. Oke Pak Peter, berarti memang bicara mengenai upaya-upaya mitigasi begitu untuk kelas menengah kita bisa tingkatkan lagi dari sisi kemampuan daya beli lagi masyarakat, kesempatan bekerja yang lebih diperluas lagi betul dengan penciptaan lapangan pekerjaan di dunia usaha kita. Baik, Pak Peter, kemudian Pak Bob, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Semoga nanti benar-benar ada solusi juga yang akan disampaikan oleh pemerintah, bauran kebijakan baik mungkin fiskal maupun moneter, karena kita tahu juga Bank Sentral sudah menurunkan suku bunga acuan kita, dan semoga tadi bisa lebih tepat sasaran lagi untuk bisa mengangkat kelas menengah kita. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bob. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Bob. Pak Pras, Pak Peter, terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimisme pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2%.